Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini semua kita masih bisa beribadah bersama, semua dalam kondisi sehat. Ya, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebaikan Tuhan. Untuk tema pagi hari ini, Tuhan besertaku, itu cukup. Ya, Tuhan besertaku, itu cukup. Ya, beberapa kali saya mengamati anak-anak Teens Youth yang ada di Cibubur. Itu kalau setiap liburan itu tuh selalu nggak lama, pasti ada selalu seringnya itu perginya ke Dufan gitu ya. Saya selalu tanya, di sana emang nggak pada bosen ya main? Setiap kali bilang mau ke Dufan. Terus di sana main apa aja? Justru yang mereka main sama-sama itu adalah apa? Yang mengerikan. Ontang-anting, roller coaster, ya semua yang mengerikan itu justru mereka ngantri nyoba. Mereka itu justru tertantang. Pada saat itu kan mengerikan ya, kadang mengerikan, bahkan kadang itu sangat mengerikan gitu. Jadi anak-anak ini malah tertantang dan mereka suka bercanda kalau mau ke Dufan gitu, karena saya sering tanya, nggak pada bosen apa selalu bilangnya mau ke Dufan gitu ya. Enggak bosen, nggak usah ajak mami karena mami vertigo ya. Mereka suka ngeledekin saya justru ya. Kenal saya merenung kenapa anak-anak ini suka, walaupun menegangkan, walaupun permainannya itu wah ngeri, begitu di atas ngeri. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Setelah saya renung-renungkan, karena didesainnya itu aman. Permainannya biar menegangkan, permainannya itu biar mungkin memicu adrenalin kita, tapi didesainnya aman. Nah, seperti itu juga dalam hidup kita, ya. Hidup kita itu Tuhan izinkan, kadang hidupnya sulit, kadang sangat sulit, kadang menegangkan, bahkan sangat menegangkan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya, perkara-perkara yang sulit Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, aman Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu terus bisa kita rasakan dan nyata di dalam segala hal. Kita belajar ada satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa ya. Semuanya sangat menghafal cerita-cerita ini. Musa. Bagaimana Musa itu dapat Tuhan sertai? Ya, ada tips-tipsnya. Yang pertama, Musa menyentuh Tuhan dengan dialog. Dialog itu komunikasi dua arah, ya. Nggak mungkin cuma ngobrol sendiri. Hanya hal yang sederhana, dialog. Musa dialognya sama Tuhan. Ada saatnya bangsa Israel itu sangat mengesalkan. Bahkan Tuhan itu, sekalipun dia adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi kadang buat Tuhan itu jengkel, kesel, gitu ya. Dan akhirnya Tuhan itu sampai berfirman, aku nggak mau nyertain engkau. Pokoknya kamu kemana, aku akan suruh malaikatku. Tuhan nggak mau menyertai, bayangkan. Tuhan mau melepas tapi tetap nyuruh malaikat. Itu pun Musa nggak mau. Apa yang dikatakan Musa? 3 kali Tuhan itu berfirman. Dalam Keluaran 23 ayat 20, ayat 21, Keluaran 33 ayat 2. Itu Tuhan itu berfirmannya apa? Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah aku sediakan. Itu karena apa? Tuhan itu sebenarnya nggak mau ngelihat bangsa Israel ini kok dipimpin Tuhan sendiri aja, mereka suka menyakitkan hati Tuhan. Udahlah, aku suruh malaikatku. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa terus menyentuh hatinya Tuhan itu dengan apa? Dialog. Sampai ayat Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa selalu berkata, Tuhan ingat ya, bangsa ini umatmu. Bahkan ayat-ayat sebelumnya Musa itu selalu bilang, Tuhan
bangsa Israel ini keluar dari Mesir itu karena perbuatan tangan Tuhan yang perkasa, perbuatan Tuhan yang ajaib. Masa Tuhan sekarang mau menelantarkan umatmu di padang gurun? Masa Tuhan akan membinasakan mereka? Ya, terjadi dialog yang terus menerus. Ya, dikatakan bahwa di sini Musa, saat Tuhan bilang, aku nggak mau nyertain, aku suruh malaikatku aja. Musa bersikeras, dia bilang, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa punya keyakinan, enggak Tuhan, sekalipun malaikat Tuhan suruh, tapi kalau bukan Tuhan yang jalan menyertai kami, aku enggak mau Tuhan. Musa selalu mengingatkan kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan untuk bangsa Israel. Ya, Musa berkata, Musa itu berbicara, Musa berdialog dengan Tuhan. Dikatakan Musa itu berbicara seperti kepada seorang teman. Artinya apa? Kedekatannya kepada Tuhan. Dia itu selalu ngobrol sama Tuhan, ya. Dari obrolan itu yang tadinya Tuhan itu bersikeras, Tuhan udah, saya bisa membayangkan, kalau saya yang begitu, waduh gak kuat gitu ya. Tapi Musa dengan terus ngobrol sama Tuhan, menyentuh hati Tuhan, menyentuh Tuhan dengan dialog. Akhirnya Tuhan sudah berfirman 3 kali. Kalau kita belajar 3 kali itu adalah bagaimana sudah sangat ekstrim. Kalau pertama itu biasa, perkataan sekali itu biasa. Yang kedua itu adalah very super gitu ya. Tapi kalau ketiga artinya pernyataan yang sangat ekstrim. Tapi lihat, sekalipun Tuhan sudah 3 kali menyatakan pernyataan yang sangat ekstrim, aku nggak mau. Tapi begitu Musa terus menyentuh hati Tuhan dengan dialog. Ayat 14 dari Keluaran 33, Tuhan berkata apa? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketentraman kepadamu. Yang tadinya Tuhan bersikeras, enggak, aku udah kesel banget. Tapi Tuhan apa? Saat terjadi dialog, Musa dialog sama Tuhan terus menerus, Tuhan akhirnya mengubah keputusannya. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau Musa dalam hal ini terus mengingatkan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, itu bukan artinya Tuhan Allah kita ini pelupa. Bukan artinya Tuhan itu yang sudah, enggak. Tuhan ini hanya ingin membangun komunikasi. Kita renungkan dari awal Tuhan menciptakan manusia, dari kitab Kejadian sampai akhir, yang dilakukan Tuhan itu apa? Ingin membangun komunikasi dengan anak-anaknya, ingin membangun komunikasi dengan umat Tuhan. Ya, jadi yang terus harus kerjakan kita hari-hari ini seperti yang Musa lakukan, yaitu apa? Menyentuh hati Tuhan dengan dialog. Ya, itu yang Musa lakukan terus menerus. Tuhan itu sebenarnya udah marah banget ya, tapi karena terjadi dialog, Tuhan sendiri langsung berfirman, aku menyertai, aku sendiri hendak membimbing engkau. Artinya penyertaan Tuhan itu nyata buat bangsa Israel. Kalau tadi yang pertama, menyentuh Tuhan dengan dialog. Yang kedua, menyentuh Tuhan dengan melakukan kebenaran. Saat Musa turun gunung, melihat bangsa Israel dikatakan itu seperti kuda yang terlepas dari kandang. Ya, mereka membuat patung lembu emas yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Yang sangat menyakitkan hati Tuhan itu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Tetapi justru Musa saat ngobrol sama Tuhan di Gunung Sinai, yang terjadi di bawah, orang-orang itu nggak sabar. Mereka membuat lembu emas. Buat apa? Karena merasa udah nggak ada yang mimpin lagi. Akhirnya mereka membuat lembu emas. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi di situ? Ya, Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa. Sekalipun dia harus disiplin di depan umatnya yang dipimpin, tetapi di hadapan Tuhan dia terus memintakan pengampunan. Keluaran 32 ayat 20 itu mengatakan, sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkan ke atas air
dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Musa melakukan hal yang sangat-sangat berani. Bangsa Israel semuanya saat itu mereka itu nyanyi-nyanyi. Dipikir suara Yosua berpikir bahwa itu adalah suara peperangan. Tetapi Musa berkata, enggak, itu bukan suara peperangan. Orang bersaut-sautan, mereka menyanyi, mereka itu menari-nari. Mereka itu apa? Lagi menyembah tadi patung lembu emas. Dan saat itu Musa juga hancur hatinya. Musa harus mendisiplinkan bangsa Israel. Tapi hal yang sangat-sangat yang harus kita teladani, kita mendisiplinkan orang-orang yang ada di bawah kita, tetapi tetap memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Sampai Musa mempertaruhkan, udah Tuhan, kita baca di ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Musa harus mengambil tindakan tegas. Saat orang-orang menyakitkan hati Tuhan, mereka melawan kebenaran, harus menyembah Tuhan Allah, satu-satunya Allah. Mereka melakukan hal yang menyimpang. Ketegasan Musa langsung dibakar, digiling, bahkan ditaburkan dalam air dan bangsa Israel harus meminumnya. Ya, ini dilakukan karena apa? Musa pemimpin yang tegas. Dia harus mendisiplinkan, dia melakukan kebenaran. Tapi di hadapan Tuhan, kita baca di sini, kalau Tuhan ampuni dosa mereka, kalau Tuhan nggak ampuni, hapus aja namaku Tuhan dari kitab yang Kau tulis. Artinya apa? Musa mempertaruhkan, udah Tuhan, yang dihukum aku aja, yang dihukum aku aja, ampuni dosanya, ampuni dosa umatmu. Luar biasa ya Musa ya. Ini keteladanan yang terus kita harus pelajari. Dan keadilan Tuhan. Tuhan menjawab apa? Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Bangsa Israel kembali selamat, yang tadinya Tuhan sudah murka, bahkan Tuhan bilang, aku mau binasakan orang-orang ini, ya, aku mau binasakan. Tetapi karena apa? Musa melakukan kebenaran. Sekali lagi Musa menyentuh Tuhan dengan melakukan kebenaran. Akhirnya apa? Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka tidak jadi dibinasakan, tapi sepanjang perjalanannya justru Tuhan yang menyertai. Kemarin waktu Selasa malam Komsel Cempaka Putih, ya, tema untuk minggu ini adalah pengampunan dalam keluarga. Ada kesaksian-kesaksian ya yang membuat seru, tapi ada kesaksian-kesaksian yang rata-rata. Yang saya garis bawahi adalah apa? Semua putra-putrinya berjalan sangat baik dalam penyertaan Tuhan. Dan yang perlu kita tekankan, intinya cuma satu. Karena dari kecil putra-putrinya semua diajarkan nilai-nilai kebenaran. Putra-putrinya diajarkan boleh berantem, boleh apa, tapi nilai-nilai kebenaran itu diajarkan, ya. Itu dari kecil. Akhirnya apa? Sepanjang hidupnya sampai dewasa itu dia merasakan ada penyertaan Tuhan. Ini adalah ciri khas orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya. Nggak ada kakak adik, nggak ada anak-anak yang nggak berantem, ya. Nggak ada orang tua yang kadang nggak marah sama anak-anak yang kesel sama orang tua. Tapi ingat, dalam keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Dan akhirnya apa? Ini yang akan dibawa terus dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Penyertaan Tuhan itu nyata. Dan akhirnya apa? Semua yang Bapak Ibu yang menyaksikan saat Komsel itu semua merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Yesaya 32 ayat 17. Tuhan itu berjanji di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau yang pertama tadi, kita menyentuh Tuhan dengan dialog. Terus dialog apapun, dimanapun. Mau kita sedang kerja, mau kita sedang melakukan aktivitas yang mungkin kita tidak bisa doa di kamar selama 24 jam. Tapi sepanjang 24 jam itu, kita terus berdialog sama Tuhan. Yang kedua, menyentuh Tuhan dengan melakukan kebenaran. Ya,
Penyertaan Tuhan itu akan selalu kita rasakan di apapun kejadiannya. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan, sekalipun hidup itu seperti roller coaster, naik sangat menegangkan, kadang sulit, bahkan sangat sulit. Tapi yang penting Tuhan itu beserta. Ya, untuk menutup renungan pagi hari ini, saya akan kembali menyaksikan. Bapak Ibu jangan bosan ya kalau saya menyaksikan perjalanan untuk selama pos PI ini ya. Pos PI ini perjalanannya selalu mengandalkan penyertaan Tuhan. Jangan bosan ya. Kalau beberapa hari yang lalu di dalam awal bulan Juni ini ya, kami sangat merasakan penyertaan Tuhan. Awal Juni itu kami saatnya untuk kembali membayar sewa ruko. Terus beberapa hari sebelumnya ada seseorang yang bertanya kepada saya, nanya, sewa ruko gimana? Saya jawabnya, iya kami punya tabungan 20 juta. Dan dari awal kontrak itu adalah 25 juta. Terus penanya langsung bilang gini, terus yang 5 juta gimana? Kalau ditanya gimananya, saya juga bingung ya. Saya bingung, akhirnya saya hanya jawab, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Saya selalu bicara dengan Tuhan, saya selalu bilang sama Tuhan, asal Tuhan besertaku, itu cukup. Dan akhirnya Pak, saya akhirnya begitu akhir bulan itu, oh ya, kenapa saya nggak ngabarin sama ownernya gitu ya. Akhirnya saya mulai chat dengan owner ruko yang dipakai untuk ibadah. Salam Bu, awal bulan Juni kami kembali perpanjang sewa ya. Terus, oh iya Bu, nanti jawabannya itu ya, bagaimana penyertaan Tuhan itu tepat. Jawabannya adalah begini, oh iya Bu, baik, Ibu transfer ke BCA 20 juta. Ya, kalau tadi saya bilang, begitu ditanya, terus gimana cara nutupnya? Ada yang nanya, gimana cara nutupnya? Saya cuma bicara, Tuhan pasti tolong. Kalau ditanya gimana cara nolongnya? Ya nggak tahu gitu ya. Itu kan yang punya cara Tuhan. Dan akhirnya apa? Begitu saya itu ditanya 20 juta. Akhirnya saya kembali ngabarin yang nanya saya. Tahu nggak? Kalau waktu saya nanya, owner rukonya bilang gini, transfer ke BCA 20 juta. Padahal surat kontraknya 25 juta. Ya, sampai yang nanya bingung. Tadi saya itu masih mikir, gimana cara nutupnya ya yang 5 juta. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan itu nyata sampai apa? Sama persis yang saya katakan, tabungan kami cuma 20 juta. Akhirnya apa? Tuhan saat itu. Saya sangat percaya. Bapak Ibu jangan membayangkan besar kecil itu relatif ya. Mungkin ada yang bilang cuma 5 juta gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapi pertolongan Tuhan saat Tuhan menyertai. Pertolongan Tuhan itu sangat tepat gitu ya. Selalu mengandalkan Tuhan. Sebab itu soalnya saya selalu berkata, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan menyertai itu cukup. Karena saya percaya Allah yang membelah laut terberau, Allah yang memberi makan 5.000 orang, Allah yang senantiasa memimpin bangsa Israel dengan memberikan makan 40 tahun lamanya, itu adalah Allah yang menyertai saya, Allah yang menyertai Bapak Ibu semua. Dan saat ini terus sentuh Tuhan dengan dialog, sentuh Tuhan dengan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus menyertai Immanuel. Amin.